Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Ya. Saya Kartika dari calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas demonstrasi kontekstualnya. Ya, bagaimana Bapak, sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. sehat. Selama ini nih ya Pak ya, selama Bapak menjadi pemimpin, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya terkait dengan bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika. Ya, yang pertama pastinya kita memilah-milah kasus tersebut. Apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau hanya sebatas kasus-kasus yang ringan? Gitu. Ya, terima kasih. Berarti Bapak melakukan identifikasi terlebih dahulu. Nah, selama ini Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak terkait dengan adanya kasus di mana sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan, itu langkah apa yang Bapak lakukan? Terkait dengan langkah-langkah kami yang kita gunakan, pasti kita mengedepankan musyawarah terlebih dahulu, di mana musyawarah tersebut akan nanti menghasilkan suatu keputusan yang tepat dan bijaksana. Gitu. Ya, hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap sebagai suatu hal yang efektif untuk pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya lakukan diantaranya kita tadi awal kita identifikasi dulu atau kita tanya terlebih dahulu. Kemudian kita selidiki kasus tersebut, mana yang benar dan mana yang salah. Jika bahkan ada juga yang dua-duanya bisa benar, maka dari itu kita perlu adanya bimbingan atau nasihat. Jika ada di situ yang salah, pasti kita akan berikan sanksi sesuai dengan apa yang terjadi di situ. Luar biasa ya Pak ya, jadi harus ada prosesnya terlebih dahulu. Nah, selama ini Pak, hal-hal apa yang menjadi tantangan dari Bapak selaku pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam suatu kasus tentang dilema etika ini tadi? Terkait dengan hal-hal yang selama ini kita anggap efektif, yaitu kita memang mengedepankan musyawarah itu tadi. Dengan cara-cara musyawarah ini, insya Allah ya, kedua belah pihak ini akan nanti solusinya juga akan lebih baik. Ya. Terus seandainya nih Pak, ada jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut? Ya. Untuk jadwal ini Bu Kartika, terkait dengan jadwal memang kami tidak membuat jadwal secara khusus atau kita tidak membuat jadwal. Yang jelas jika kita menemukan suatu masalah, kita akan langsung kita selesaikan dengan cara itu tadi, dengan cara musyawarah untuk mufakatnya. Berarti ada musyawarah untuk menemukan solusi untuk ya. Nah, selanjutnya Bapak ini ketika ada seseorang nih ya, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk partner atau orang-orang yang membantu kami dalam pengambilan keputusan ya dalam tadi untuk menyelesaikan suatu dilema etika ini, yang jelas kami dibantu wakil kepala sekolah ya, kemudian ada juga dari guru TK atau guru konseling ya, kemudian ada wali kelas serta dibantu dengan dewan-dewan guru yang lainnya. Berarti adanya kolaborasi dari semua warga yang ada di sekolah ini. Ya. Dari apa yang sudah disampaikan Bapak nih ya, pembelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman yang sudah Bapak lalui terkait dengan pengambilan keputusan tentang sebuah dilema etika ini tadi? Ya, terkait dengan hal baik apa atau yang di mana untuk menyelesaikan suatu dilema etika ini, ya, jelas pembelajaran yang saya bisa petik dari menyelesaikan ini, saya mengambil keputusan dengan cara untuk musyawarah untuk mufakat ini tadi. Nah, dengan cara tersebut nanti dari kasus-kasus yang kita selesaikan itu nanti bisa terselesaikan dengan baik dan semua kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan sama sekali.
sekali. Gitu. Iya, berarti luar biasa ya, solusi yang solutif. Jadi harus bijak dalam mengambil keputusan ya Bapak ya. Iya. Ya Bapak, baik, terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya dan saya mau langsung pamit nih. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Kartika. Semoga CGP-nya bisa diselesaikan dengan baik. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bu Asia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, sehat ya Bu. Alhamdulillah ya. Semangat, Ibu. Siap, terima kasih Ibu. Mohon izin Bu melanjutkan pertanyaan dari Pak Dias terkait dengan tugas calon guru penggerak tentang demonstrasi kontekstual Ibu nih. Kalau melihat kondisi sekarang Bu, ada tantangan-tantangan yang banyak dihadapi terutama pada pimpinan. Nah, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Begini Bu Tika, bahwa kita betul harus menegakkan kebenaran, menegakkan norma yang ada. Tetapi juga dalam suatu bekerja itu ada juga kebijaksanaan. Tapi ini yang dilema tadi, kebenaran apa kebijaksanaan yang harus kita ambil. Begini, maka dalam kasus ini seorang kepala sekolah di dalam menerapkan ini tidak bisa lagi menggunakan otoriternya atau juga tidak bisa lagi menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Tetapi yang diutamakan apa? Ada rasa. Tetapi ini tidak akan melanggar aturan. Maka di dalam hal ini kita harus ada keadilan melawan kasihan. Kalau kita hanya berpikir tentang kasihan, maka keadilan tidak akan terwujud. Maka bagaimana kebijakan kita dalam menyelesaikan itu? Yang kedua, yaitu kebenaran melawan kesetiaan. Ini yang paling sulit. Bahwa kita apabila sudah setia dengan orang, itu tidak bisa membedakan dia benar apa tidak. Tetapi tetap kita harus menegakkan kebenaran. Insya Allah kalau suatu hal permasalahan itu kita rembuk bareng dengan tim, maka insya Allah keadilan tadi akan terwujud, tapi tidak menyakiti, dan kebenaran tersebut tidak mengurangi rasa loyal kasih sayang. Ya Bu, karena memang penuh dengan dilema kalau menghadapi seperti itu Bu. Nah, selanjutnya Ibu, kalau sudah melihat nih kondisi kasus dilema seperti itu, apakah Ibu melakukan cara menyelesaikannya itu langsung berada di tempat atau memiliki rencana tersendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika itu tadi? Siap. Kita lihat soal prioritasnya. Kompleksitas masalah tadi. Kalau dilema etika itu sudah menyangkut masalah hal yang urgen pribadi, maka kita harus menyelesaikan dalam waktu nanti kita analisa dulu kasusnya itu. Tetapi kalau di sana non sewu hanya dilemanya itu ringan atau bagaimana gitu ya, yang bisa kita selesaikan ya langsung kita itu. Maka kita harus bagaimana bisa membedakan mana yang berat, ringan dan sederhana. Berarti pentingnya membedakan sebuah kasus Bu. Tata kelola waktu. Tata kelolanya selanjutnya Ibu, selama ini faktor apa saja yang membantu Ibu untuk mempermudah dalam mengambil suatu keputusan? Faktor yang membantu kami dalam mengambil suatu keputusan tadinya ada dukungan teamwork saya di sekolah. Siapa? Para wakil, para staf, guru BK, wali kelas, dan juga tata usaha kita libatkan juga apabila itu dilematikanya menyangkut dengan data anak. Jadi faktor-faktor apa? Yaitu yang ada di sekolah itu kita manfaat, bahkan juga mungkin kita manfaatkan juga dari faktor di luar. Gitu atau nonton. Nah, gitu ya. Berarti di sini memang semua bisa dikaitkan, disangkutkan untuk saling komunikasi, berkolaborasi, dan bersinergi bersama. Ya, Ibu. Selanjutnya di sini Bu, dalam proses pembelajaran ya Bu, pasti ada pengalaman yang luar biasa yang pernah Bu Asia temukan ya terkait dengan dilema etika di sini. Nah, kira-kira dari semua hal yang sudah Ibu pengalaman Ibu selama ini yang menurut Ibu paling luar biasa itu pengalaman yang seperti apa ya Bu? Pengalaman yang sangat luar biasa itu dalam hal ini apa? Adanya saling kita berkembang menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman, kondusif dan menyenangkan. Aman, kondusif, menyenangkan ini bukan hanya guru pandai menyampaikan materi, tapi bagaimana sikap guru itu bisa menjadi teladan. Dari sikap guru menjadi teladan, maka bagaimana pimpinan itu bisa dilihat sebagai teladan. Maka di sini apa? Ya role maker-nya yang memang dari kepala sekolah sebagai contoh, Bapak Ibu guru sebagai model dalam pembelajarannya juga karyawan. Misalnya sebagai contoh, kalau kita seenaknya saja ke sekolahan atau kita tidak
saling mengingatkan kepada anak tentang pentingnya kita berteman baik, tidak membuat bully misalnya, itulah yang sangat utama di sini. Maka dari pengalaman itu yang paling membuat saya berkesan keberhasilan seorang perempuan itu di mana menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kondusif dan peduli satu dengan yang lain dengan sepadan. Nah itu yang perlu dukungan semua. Perlu dukungan semua warga yang ada di sekolah. Dan bahkan juga dari orang tua. Tidak hanya kita lepas untuk sekolah. Iya. Jadi adanya kerjasama juga bersama orang tua siswa dan di lingkungan keluarga besar SMA Negeri 2 Demak khususnya. Terima kasih Bu Asia atas waktu yang diberikan kepada kami. Semoga sukses amin. Dan bisa membantu pemerintah dalam pencerahan perubahan paradigma dan kurikulum. Iya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.